Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan perawatan pada tanaman kangkung ya, yang usianya sekarang menginjak berkisar 9 hari ya. Setelah pemupukan kemarin ya, Mamang Tani akan lakukan perawatan yang kedua ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Kembali lagi setelah Mamang Tani kemarin di usia 8 hari ya, atau 9 harian sudah melakukan pemberian nutrisi ya, yaitu pemberian urea ya, pupuk kimia dengan cara ada yang ditabur ya, yang pertama. Yang kedua dilarutkan dengan air lalu disiramkan. Yang ketiga ditabur tapi tidak keseluruhan atau di tengah-tengahnya saja. Mamang Tani lakukan ketiga metode itu dalam bedengan Mamang Tani ya. Nanti Mamang Tani akan spill hasilnya 3-4 hari ke depan ya. Sekarang setelah melakukan pemberian pupuk ya, pupuk kimia, Mamang Tani akan melakukan pengurukan. Seperti apa prosesnya? Simak terus di channel Mamang Tani. Nah, ini adalah bedengan kangkung atau yang sudah tumbuh ya, kangkungnya berkisar 9 harian ya. Ini bedengan masih mentah ya, yang kemarin itu terlihat ya masih besar-besar untuk tanahnya ya, masih keras-keras. Nah, ini sekaligus banyak rumputnya yang tumbuh ya, karena kemarin belum dibersihkan seperti ini ya. Tuh, sekalian perawatan seperti ini ya, kita akan lakukan prosesnya menjadi lebih cepat, dua pekerjaan menjadi sekali ya. Seperti apa? Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi rata seperti ini, sekaligus pengurukan ya, pengurukan seperti ini ya, lubangnya karena ini ditusuk ajir ya. Ini lubangnya kita tutup atau kita uruk seperti ini, dan nutrisinya atau perakarannya bisa menyerap dengan maksimal ya, tanpa terkena sinar matahari langsung yang mengakibatkan tanaman kangkung bisa mati atau layu ya. Nah, ini sudah Mamang Tani lakukan pendangiran ya. Seperti apa prosesnya pendangiran, pengambilan rumput sekaligus pengurukan ini? Nanti Mamang Tani akan lihat hasilnya. Nah, ini setelah kemarin Mamang Tani berikan pupuk urea ya, seperti ini. Sudah lumayan panjang-panjang ya. Untuk hasilnya bisa dilihat ya. Seperti ini, sudah hijau-hijau, pertumbuhannya sudah bagus ya. Nah, seperti apa untuk prosesnya selanjutnya? Mamang Tani akan tutorialkan ya. Itu ada bedengan yang belum tumbuh tapi sudah berkecambah ya, berkisar 3 harian kalau nggak salah ya. Ini sudah mulai tumbuh ya. Nah, seperti ini ya, sudah mulai tumbuh ya. Sama metodenya yang digunakan seperti ini ya. Jadi ini berkisar 1 kilo ya, 4 bedeng setengah. Ini 4 bedeng 1 kilo juga sampai sini, dan terakhir ke sana adalah 1 kilo ya. Untuk penanamannya estafet ya, berkisar 2 harian ya, 2-4 harian ya, mengingat kita akan memasok ke pasar tradisional ya, supaya tiap harinya itu kondusif ya. Seperti apa perawatan setelah pemupukan? Ini adalah caranya Mamang Tani akan praktekkan ya. Mula-mula karena ini tanahnya masih kasar ya, kita usahakan untuk menyiram terlebih dahulu ya. Siram keseluruhan saja. Supaya apa? Supaya tanahnya itu menjadi lebih lunak ya, atau gampang halus ya. Jika kasar itu susah untuk pembersihannya ya, atau pengurukannya itu yang menggunakan manual ya, itu agak sedikit susah ya menurut Mamang Tani ya, atau mengakibatkan jari kita menjadi sakit ya. Kita lakukan seperti ini sekaligus penyiraman supaya ureanya itu bisa kembali diserap ya oleh daun ya, oleh perakaran untuk perdaunan kangkung ini ya. Seperti ini prosesnya ya. Mula-mula kita basahi, tunggu beberapa menit ya.
supaya airnya ini bisa meresap ke tanah dan tanahnya menjadi agak sedikit lunak ya. Pada saat kita peremasan itu menjadi lebih cepat ya. Nah, seperti ini ya prosesnya. Untuk ketiga metode sama ya. Untuk penggemburannya seperti ini ya. Kita tunggu seperti ini dan kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah disiram ya, tuh halus ya, seperti ini ya. Itu prosesnya seperti apa? Simak terus ya. Nah, ini yang mengakibatkan untuk tanaman kangkung ya, nanti biasanya kekurangan air ya. Makanya kita sekalian pengurukan. Kenapa? Supaya perakarannya bisa tertutup oleh tanah ya. Seperti ini saja ya, mudah. Seperti pendangiran, pengambilan rumputnya pun sama ya. Seperti pendangiran kita mempunyai sawah ya, persawahan, seperti itu saja ya. Nah, ambil aja tengahnya seperti ini ya. Tuh. Jadi lebih gampang, lebih mudah dah, cepat ya. Tinggal seperti ini untuk prosesnya. Jika melakukan penanaman seperti ini ya. Mungkin di lahan yang lain ada untuk teknik yang berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sambil kita sharing-sharing tentang pengalaman menanam tanaman kangkung yang efisiensi, cepat, serta mudah untuk perawatannya ya. Seperti ini ya. Nah, jadi untuk perakarannya seperti ini ya, bisa kita tutup dengan menggunakan tanah ya. Pas pendangiran tengahnya ini yang rongga kosong, kita langsung masukkan ke bawah tanaman kangkungnya saja ya, seperti ini tuh kan. Jadi lebih lembab nantinya ya, dan perakarannya pun tidak menggantung atau tersinar mungkin matahari, sinar matahari langsung ya. Seperti ini untuk prosesnya ya. Ini memang Tani lakukan ini di siang hari ya. Di siang hari karena kangkung itu tidak rewel seperti tanaman cabai ya. Jadi dia sedikit mudah ya kalau untuk perawatan seperti ininya. Yang penting ada kemauan saja dalam menanam kangkung ya. Prakteknya seperti ini ya. Untuk pemberian pupuknya juga tidak bertele-tele ya, tidak seperti penanaman cabai yang memang notabene banyak pupuk, banyak masukan ya. Kalau untuk tanaman kangkung cukup seperti ini ya. Jadi tidak paling pupuknya itu yang pertama adalah kohe ya. Ya, kohenya itu paling kohe ayam ya. Kenapa? Kohe ayam untuk penutup itu biasanya lebih banyak rongganya ya, lebih banyak nitrogennya dibandingkan dengan kohe kambing ya. Dan memang dia tidak padat ya kalau untuk kohe ayam yang mengandung sekam ya. Dan nitrogennya pun lebih banyak ya. Kalau untuk penanaman menggunakan kohe kambing biasanya, setahu Mamang Tani, di bawahnya ini akan sedikit genteng ya, atau terlihat hitam ya. Itu bisa ke pasar itu bisa tidak masuk ya, ke pasaran ya. Banyak yang seperti terkena jamur ya bawahnya biasanya ya. Tapi tidak tahu juga ya kalau untuk di wilayah kawan-kawan sekalian ya. Nah, ini adalah prosesnya ya, seperti ini ya untuk proses penggemburan serta pengambilan rumputnya ya. Tuh, jadi kita tutup dengan menggunakan tanah seperti ini ya. Tuh, kan ada sekamnya ya, bekas kohe ayam ya, kita tutup. Nanti juga setelah, walaupun tidak rapat-rapat ya, biasanya kita pas penyiraman itu ya, tanahnya itu semakin padat ya. Jika kita taruh di bawah ini ya, di bawah tanaman kangkung kita, biasanya tanahnya menjadi padat ya. Memang bagusan seperti ini ya untuk tanahnya, pas pendangirannya bagus ya.
ya, pendangiran atau pembersihan rumputnya lebih cepat ya. Pas penanaman awalnya saja yang mungkin agak sulit terkendali ya, atau membutuhkan teknik sendiri ya kalau untuk tanah yang keras awalnya ya. Tapi pas pendangiran ini lebih cepat ya. Seperti ini ya prosesnya. Jika kawan-kawan yang ingin meniru ya, silahkan untuk penanaman kangkung di wilayahnya masing-masing ya. Mungkin ada teknik yang baru, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan di share ya, karena Mamang Tani pun mentransfer ilmu dari orang tua ya, atau sepengalaman Mamang Tani di wilayah Mamang Tani ya. Seperti ini untuk penanaman ya. Metode tajur ya, atau tusuk menggunakan ajir seperti ini ya. Untuk perawatan atau pengurukannya supaya cepat gembur ya, cepat subur, atau kangkungnya bisa cepat panen seperti ini ya di wilayah Mamang Tani ya. Semoga bermanfaat tayangan kali ini. Mamang Tani pamit undur diri untuk kali ini ya. Nanti bakal bahas untuk tanaman rawatan Mamang Tani ya. Mungkin di persemaian cabai ya. Sekian dari channel Mamang Tani. Jangan lupa like, subscribe, serta share-nya. Dukung terus channel Mamang Tani supaya lebih berkembang kembali ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support. Mamang Tani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Jayalah Indonesiaku.